Belakangan istilah konsorsium 303 atau praktik perjudian sedang ramai diperbincangkan masyarakat. Isu ini muncul kembali di tengah proses investigasi kasus Verdi Sambo yang telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Sejumlah pihak menganggap ini menjadi ujian bagi institusi kepolisian mengingat banyak nama besar yang disebut dalam grafik yang tersebar di sosial media. Kita bahas hal ini bersama dengan Bambang Rukminto, pengamat kepolisian ICS, Institute for Security and Strategic Studies. Pak Bambang, selamat malam. Pak Bambang bisa mendengar suara saya? Ya. Oke, Pak Bambang, ini mendadak soal judi jadi sorotan lagi setelah isu Kaisar Sambo ya beredar di media sosial. Kemudian belakangan Polri ini terlihat mulai bersih-bersih, ada upaya pemberantasan perjudian, gerak cepet gitu kayaknya. Pak Bambang melihat operasi-operasi ini seperti apa? Ya, kita mengapresiasinya sebagai langkah yang sangat bagus terkait dengan perjudian ini. Cuma di sisi lain ini gebrakan ini seperti pemadam kebakaran. Bukan jenggot malahan ketika rame-rame baru dikasihkan, karena kasus perjudian ini kan bukan hal yang baru, tetapi prakteknya sudah sangat lama. Kenapa baru digeser sekarang? Ini artinya kan ada sesuatu masalah di internal kepolisian. Mengapa sebelumnya tidak dilakukan penggerebekan, padahal informasi terkait perjudian ini tentu sudah terdeteksi sejak awal. Intelkam, reserse, semuanya perangkat-perangkat kepolisian pasti sudah mengetahuinya. Saya meyakini itu gitu kan. Tapi ketika ini baru dilakukan sekarang, akhirnya yang muncul adalah bahwa ini adalah sebuah upaya pencitraan di malahan, karena tidak hanya yang digerebek itu bukan bandar-bandar besar, tetapi malah masyarakat kecil-kecil, pengecer, terus operator-operator, malah di kampung-kampung yang sangat kecil. Memang itu memang harus ditindak. Hanya saja dalam konteks isu yang bergulir di yang saat ini terkait konsorsium 303 itu, seharusnya bandar-bandar judi itulah yang ada di nama-nama itu yang harus didalami gitu. Bukan ya. Terminologi kebakaran jenggot berarti bukan hanya dilontarkan oleh warganet di lini masa, tapi juga oleh pengamat kepolisian, seperti langsung bersih-bersih begitu ya, padahal ini bukan lagi rahasia umum begitu praktik perjudian di darat maupun di online. Tapi kalau kita lihat Pak Bambang, grafik yang dianggap sengaja dipublikasikan di media sosial, ada banyak nama besar di sana. Kalau melihat kayaknya yang receh-receh nih, yang dirapihin, yang besarnya kok enggak. Seberapa serius Anda melihat Polri mengupas perjudian di Indonesia? Nah, ini kan terkait ujian bagi Kapolri terkait dengan konsistensi apa-apa yang disampaikan Kapolri terkait bersih-bersih di internal. Kapolri sudah sering mengatakan bahwa akan memindah anggotanya. 3 bulan yang lalu mengatakan bahwa kalau ikan itu busuk dari kepalanya, kalau tidak bisa membersihkan ekornya akan potong kepalanya, seperti itu. Terus 2 hari kemarin juga di hadapan jajarannya mengatakan akan mencopot. Ini seperti angin harapan, memang harapan masyarakat. Tetapi yang dibutuhkan masyarakat saat ini untuk membangun kepercayaan kepolisian itu bukan narasi-narasi lagi, tapi bukti dari pernyataan-pernyataan itu gitu loh. Kalau selama ini tidak ada penggerebekan judi secara masif, artinya selama ini pimpinan-pimpinan satuan terkait di daerah-daerah itu ada masalah. Kenapa nggak dilakukan langsung dicopot saja, tapi masih menyatakan akannya itu kapan gitu. Itu yang ditunggu masyarakat ini. Oke, Pak Bambang, kalau melihat ada dugaan keterlibatan jaringan internasional dalam praktik judi di Indonesia, secara garis besar, apakah bisa dibilang memang Indonesia ini tujuan favorit transaksi judi atau dalam tanda kutip surga begitu aliran transaksi judi kalau kita melihat kasus-kasus ini memang sudah lama menjadi rahasia umum di Indonesia? Indonesia dengan penduduk 250 juta tentunya adalah segmen pasar yang sangat menggiurkan bagi praktek-praktek kejahatan, bukan hanya perjudian, narkoba pun juga seperti itu gitu loh. Pasar Indonesia sangat besar sekali. Ini kasus terkait dengan perjudian satu, tapi terkait dengan narkoba
juga belum ada gebrakan-gebrakan, padahal di masyarakat ini sudah menjadi rahasia umum lagi, juga bagaimana jaringan narkoba ini merasuk sampai ke bawah seperti itu. Makanya kalau saya melihat bagian konsorsium 303 yang beredar, kemudian beberapa hari yang lalu kemudian muncul balasan, ini memang saya melihat ada upaya pertarungan di internal terkait faksi-faksi di dalam kepolisian. Memang kalau kompetisi itu sehat, memang masyarakat akan diuntungkan. Hanya saja karena ini terkait dengan upaya membangun citra kepolisian yang lebih bagus, seharusnya kepolisian, Kapolri segera membuat sistem yang lebih bagus agar tidak ketika konsorsium 303 Sambo ini diberantas, ke depan tidak muncul konsorsium-konsorsium lagi yang juga dibagi oleh anggota kepolisian yang lain seperti itu. Baik, Pak Bambang, kalau kita mengutip tadi sebelumnya di paket liputan, ternyata 1 bulan bisnis judi online saja, bukan bisnis judi darat, bisa menghasilkan triliunan rupiah dalam 1 bulannya tadi saya sebutkan. Apakah ada kemungkinan nama-nama besar yang kemarin di tanda kutip sengaja disebarkan begitu di sosial media, ini mendapat aliran dana yang cukup besar dari triliunan rupiah tersebut? Ya, itu yang harus didalami. Problemnya kan sekarang ini adalah kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Gitu. Apakah kepolisian mampu untuk menyelidiki dan mendalami informasi yang beredar di masyarakat itu? Gitu. Kalau yang terlibat itu adalah anggota-anggota kepolisian sendiri. Gitu. Memang kalau dibiarkan secara natural, dampaknya juga sangat menjadi bumerang bagi kepolisian dan kontraproduktif gitu loh. Makanya memang harus ada langkah-langkah strategis dalam mengatasi masalah ini. Karena kalau dibiarkan terus-menerus, ini dampaknya sangat luar biasa sekali dan akan merembet kemana-mana gitu. Okay. Makanya istilahnya ada strategi kalau istilah di Jawa tiji-tibeh gitu, mati tiji mati kabeh atau collateral damage. Perusakan yang sangat masif untuk kepolisian. Makanya ini harus segera diantisipasi. Jangan sampai perang antar faksi ini mengorbankan marwah institusi. Makanya Kapolri harus benar-benar tegas dan segera merapatkan barisan untuk menuntaskan kasus ini dan menanggulangi dampak-dampak yang akan terjadi terkait isu-isu yang beredar di luar. Baik, jika dampaknya begitu merusak, Pak Bambang, kenapa akhirnya ini jadi hal yang sangat sulit dibenahi? Padahal kita tahu institusi Polri punya kemampuan untuk melacak praktik judi dengan sangat mudah. Memang ada artinya saya melihat bahwa ada permasalahan sistemis di kepolisian gitu. Ketika kepolisian ini tidak bisa melakukan kontrol yang bagus pada jajarannya seperti itu. Makanya perlu dengan kasus ini perlu political will dari presiden bagaimana membuat sistem yang lebih bagus terkait pengawasan pada kepolisian. Tanpa ada political will dari presiden atau dari pihak eksternal, saya rasa Kapolri akan sangat kesulitan untuk menuntaskan kasus ini. Dan ini beriringan dengan kecepatan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Makanya Kapolri harus benar-benar melakukannya dengan cepat dan konsisten. Dan penuntasan kasus ini harus dilakukan seterang mungkin gitu. Tidak bisa dengan membalas dengan narasi-narasi atau pernyataan-pernyataan yang defensif seperti itu. Makanya harus tuntas setransparan mungkin dan seakuntabel mungkin. Gitu. Baik, ini menjadi PR besar bagi institusi Polri mengingat sorotan masyarakat sudah bukan lagi kepada kasus Verdi Sambo, mungkin masih ada tapi sudah bergeser kepada kasus ini, kasus di luar tindak pidana tadi.
ada isu konsorsium 303 atau Kaisaran Sambo. Pak Bambang Rukminto, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam. Selamat malam, Pak Rizka.